Tema bulan ini itu your attitude determine your altitude. Ya, oke. Nah, untuk itu siang hari ini saya tertarik pada satu pribadi. Dan untuk itu saya beri judul firman Tuhan pada siang hari ini, Journey to the Throne. Nggak tahu ditulis nggak situ? Ya, perjalanan menuju tahta. Ya, nah ada satu pribadi yang sangat membuat saya tertarik gitu kan. Sehingga selama 3 bulan ini saya belajar dari pribadi ini. Saya sampai ngomong, Tuhan aku ngapain ya? Kan kalian semua tahu ya saya 3 bulan menghilang gitu kan. Jadi saya terus aku tuh 3 bulan ngapain ya Tuhan? Aku ini bikin apa ya? Dan saya begitu tertarik dengan pribadi seseorang ini yang sangat luar biasa. Yaitu Daud. Dan saya belajar selama 3 bulan ini tentang siapa Daud itu. Biarpun belum selesai dan belum sempurna hasil saya belajar, tapi saya mau share kepada kalian semua pada siang hari ini. Jadi ayo saya mau mengajak kalian untuk melihat kehidupan Daud dan perjalanan hidupnya. Proses yang dia jalani, respon-respon Daud dalam setiap musim hidupnya. Nah, pertama pertanyaan, siapa Daud ini? Yang pertama, Daud itu gembala domba yang dilupakan. Jadi dia itu kerjanya sebagai gembala domba, tapi dia adalah, kalau kita lihat dia anaknya Bapak Isai, anak bungsu, udah paling kecil, dilupakan lagi. Nah, kalau kita lihat 1 Samuel 16 ayat 11, yuk kita lihat sama-sama 1 Samuel 16 ayat 11. Oke, saya baca. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Jadi kalau kalian baca, kalian semua tahu ceritanya. Ini ceritanya Daud mau diurapi, karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Jadi ada satu hal yang membuat Saul tidak berkenan dan Tuhan mau cari penggantinya Saul. Dan Tuhan suruh Nabi Samuel pergi kepada seseorang bernama Isai. Nah waktu itu, jadi Daud ini 8 bersaudara. Kita semua tahu ceritanya, saya cuma singkat aja. Bapaknya ini waktu tahu bahwa Samuel akan mengurapi salah satu dari anaknya, maka mulailah dia keluarkan yang 7. Yang pertama gagah perkasa, wah pokoknya tuh secara fisik itu menjanjikan kalau dijadiin raja. Tapi ternyata 7-7-nya udah lewat kayak kontestan gitu ya, lewat. Enggak ada satupun yang dipilih. Sampai akhirnya pertanyaan ini muncul dari Samuel. Cuma ini tah anakmu? Baru Pak Isa ingat, oh ada satu lagi. Dia sedang menggembalakan domba. Bayangin, udah anak bungsu dilupakan. Mungkin perawakan Daud ini enggak seperti kakak-kakaknya gitu, menurut penilaian bapaknya. Jadi seperti tidak diperhitungkan. Ini Daud. Jadi dia adalah seorang yang enggak istilahnya itu benar-benar enggak dianggap gitu kan. Seringkali mungkin kalian ada yang mengalami seperti itu, kayak enggak dianggap, kayak enggak ada gitu loh. Sebab lupa, bayangin bapak bisa lupa anaknya itu kan ya gimana toh. 7-nya keluar, yang 1 enggak. Sampai waktu ditanya baru dia diingat. Nah, padahal kalau kita lihat ya, jadi Daud itu karena jadi dianggap sepele, dianggap nggak punya potensi, pokoknya nothing gitu di hadapan bapaknya. Sampai kalau kalian lihat ada di Samuel ayat pasal berapa, jadi dia tuh dipercaya oleh bapaknya cuma menggembalakan domba 2-3, bayangin. Cuma 2-3. Domba 2-3 itu kan kayak main-main aja ya gitu ya. Kecuali dipercaya domba banyak gitu. Ini cuman kamu nggak iso popo wis tak kasih 2 atau 3 aja. Jadi benar-benar kayak nggak dianggap. Padahal kalau kita lihat, mungkin di situ bisa ditampilkan ayat 18 atau saya baca aja. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, perhatikan, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia.
Jadi ayat ini itu adalah pandangan dari pegawainya Saul terhadap Daud. Waktu itu Saul stres berat, cari supaya ada orang yang menghibur dia. Keluarlah kata-kata ini. Jadi kalian tahu sebenarnya Daud itu bukan seorang yang gak punya kemampuan apa-apa. Di sini dikatakan banyak banget. Dia pandai main kecapi, pemain musik gitu kan. Mungkin main kecapi kan. Terus apa lagi? Pahlawan gagah perkasa. Kemudian apalagi prajurit, pinter ngomong. Bayangin saudara, Daud ini pinter ngomong, tapi dipaksa oleh ayahnya tinggal di padang gurun cuma bergaul sama domba. Jadi kemampuan dia bicara itu tidak akan seperti dibungkem gitu. Ini Daud. Kemudian apa? Pandai, elok perawakannya. Padahal di sini dikatakan elok perawakan dan ini yang penting, Tuhan menyertai dia. Tapi oleh Bapak Isai itu enggak dilihat sebelah mata. Dia cuma dipercaya, kamu pelihara kambing aja ya, domba aja ya 2-3. Nah pertanyaannya, apa respon Daud? Ini penting banget. Apa sikap Daud? Sehingga kita tahu Daud akhirnya menjadi raja. Jadi ini penting banget untuk kita pelajari apa respon Daud terhadap perlakuan ayahnya ini. Daud gak marah loh. Daud gak kecewa. Dan dikatakan kalau kita lihat 1 Samuel 17 ayat 34-35, di sini kan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor tadi ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Padahal ini cuma 2 ekor domba. Tapi kita lihat, Daud setia dengan perkara kecil. Dia berusaha, dia bahkan korbankan nyawanya menghadapi singa, menghadapi beruang untuk menyelamatkan seekor domba. Jadi kita bisa lihat bahwa Daud ini orang yang tanggung jawab. Mungkin pekerjaannya cuma kecil. Mungkin pekerjaannya cuma ngatur amplop kolektor ini ya, amplop ini. Mungkin pekerjaannya cuma ngasih salam. Bukan yang di atas mimbar yang khotbah yang WL itu enggak. Mungkin kerjaannya cuma ngatur parkiran. Tapi dia lakukan dengan tanggung jawab. Dia setia dengan perkara kecil. Ya. Dan Daud itu enggak sakit hati diperlakukan seperti itu oleh bapaknya. Dia tidak merasa sakit hati dengan perbedaan yang bapaknya lakukan. Sebab kalau kita lihat di ayat-ayat di pasal selanjutnya, kakaknya itu ikut perang. Jadi kakaknya tuh masuk di dalam barisan tentara, kan keren gitu kan, pakai seragam menghadap waktu ketemu Goliat itu dia ada di barisan tentara. Sementara Daud harusnya dia tuh masuk ke dalam kriteria menjadi seorang prajurit. Dikatakan itu dia gagah perkasa seorang pahlawan, tapi enggak dianggap sebelah mata. Berapa banyak saudara merasa saudara punya potensi tapi enggak dianggap. Saudara kayak Daud. Ingat apa respon Daud? Daud tetap melakukan tugasnya meskipun kecil dengan tanggung jawab. Jadi dengan tanggung jawab, bahkan banyak penafsir yang mengatakan bahwa pengalaman Daud di padang rumput ya bareng domba-domba itu yang menjadi latar belakang Mazmur 23 yang sangat terkenal. Pengalaman dia melihat domba-domba. Jadi kita bisa lihat dari ayat. Berarti Daud saat itu benar-benar pelihara domba yang 2-3 ekor itu. Ya maksimal 3 ekor gitu kan. Dia kasih rumput hijau. Dia bawa, dia cariin air yang bening. Dia mungkin dengan main kecapi, dia menghibur domba-domba itu. Sampai domba itu tidur pulas. Makanya dombanya saya yakin pasti gendut-gendut. Kenapa dia pelihara dengan penuh kasih dan dengan penuh tanggung jawab. Ketika dia menghadapi beruang dan singa, dia merasa aku sedang ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan menolong aku. Jadi kita lihat ini pengalaman Daud. Mungkin kalau kita lihat dia itu harusnya punya potensi jadi direktur gitu kan. Karena perawakannya ini pintar ngomong, mungkin jadi pembicara. Tapi itu semua dibungkam. Sehingga cuman nyanyi-nyanyi sama domba. Tapi kita lihat. Daud tidak komplain, Daud tetap lakukan itu dengan tanggung jawab. Dan luar biasanya, di saat dia menggembalakan domba, dia merasa Tuhan bersama dengan dia. Daud merasa Tuhan gak pernah tinggalkan dia. Daud bilang, tak kekurangan aku.
Ketika Daud lakukan itu, dia langsung melihat Allah juga seperti itu. Kemudian apa? Dia merasa Tuhan jaga dia. Dia hidup dalam kedamaian. Bayangin di padang rumput yang tenang. Mungkin dengar air kricik-kricik, sungai mengalir. Aduh, damai banget. Itu yang menjadi latar belakang Mazmur 23. Daud begitu kenal siapa Tuhannya. Dan saya yakin dia kenal itu karena lewat pengalaman dia di padang rumput itu. Itu yang pertama, Daud adalah gembala domba yang dilupakan. Kemudian yang kedua, mulai. Jadi kan tadi dia ada di padang dan dia dilupakan. Masuk tahap kedua, kan kita bicara soal perjalanan, masuk ke tahap 2. Masuk istana Saul. Jadi dia mulai masuk ke dalam istana. Ingat, ini kejadiannya adalah di dalam Mazmur, 1 Samuel pasal 17, cuman saya belum saya buka. Jadi Samuel pasal 17, tadi sempat dibuka. Nah, setelah Daud diurapi, ada cerita di sebelum 1 Samuel itu habis. Jadi waktu itu Saul stres berat, dia cari seorang yang bisa menghibur dia. Kemudian datanglah Daud. Jadi itu pertama kali Daud masuk ke istana. Istana ya. Nah, apa respon Daud? Dia tahu loh, dia udah diurapi dan memang dia tahu bahwa seseorang yang sebelum diangkat jadi imam atau raja itu pasti diurapi, gitu kan. Jadi dia tahu banget bahwa dia akan menggantikan Saul. Dia tahu banget. Dia tahu banget bahwa aku satu saat akan ada di istana ini. Tetapi yang terjadi apa respon Daud? Dia tidak melihat itu. Jadi dia enggak pongah, enggak arogan. Oh, mentang-mentang dia sudah diurapi, Saul iki habis ini aku yang ganti. Terus dia mulai kayak apa ya? Jadi, kayak ngerasa rumahnya gitu. Enggak loh. Ya. Jadi Daud di situ dikatakan dia cuman memakai kemampuannya memainkan kecapi, ya, bernyanyi, bermazmur untuk apa? Untuk mempermuliakan Allah. Dan dari hal itulah maka kuasa jahat, roh jahat yang merasui Saul itu hilang. Dan menimbulkan damai sejahtera. Jadi Daud cuman memakai talenta dia yang ada hubungannya untuk memuji Tuhan. Sebenarnya Daud bisa aja karena dia udah istilahnya itu berhak untuk tinggal di istana itu. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Jadi dikatakan Daud berperilaku baik sehingga di belakang hari Daud dipercaya jadi pembawa senjatanya Saul. Dikatakan berperilaku baik. Seandainya Daud arogan, pongah, wah aku nanti di sini terus mulai, nanti ya lain kali aku yang akan memerintah kamu. Mungkin dia ngomong sama pegawai-pegawai. Saya rasa tidak ada kata-kata berperilaku baik. Artinya apa? Daud tetap tahu, dia tahu menempatkan dirinya. Saul tetap dia lihat sebagai rajanya. Sehingga apa? Bahkan ketika dia mulai masuk di dalam istana Saul, dia tetap rendah hati. Meskipun dia tahu dia sudah diurapi. Kalau yang tadi tanggung jawab, sekarang rendah hati. Dia tetap rendah hati, dia tahu menempatkan dirinya. Kepada siapa dia sedang layani, yaitu rajanya. Itu ya. Kemudian yang ketiga tahap berikutnya setelah dia masuk istana, mulai yang ketiga, dia mulai masuk ke medan perang. Jadi ini tahapannya. Setelah tadi kan dikatakan dia berperilaku baik, sehingga dia mulai dipercaya untuk pegang senjata. Mulailah ini dia mulai, saya yakin dia mulai belajar gimana pegang senjata. Dia mulai melihat bagaimana mungkin Saul berlatih menggunakan senjata. Mulai latihan-latihan. Sebab dia akan mulai masuk di medan perang. Dan medan perang pertama dia adalah melawan Goliat. Ya, melawan Goliat. Dan kalau kita perhatikan, untuk seterusnya sampai akhir hidupnya, Daud itu perang terus. Tapi kita mau lihat, pertama kali dia masuk di medan perang, ada hal yang menarik hati. 1 Samuel 17 ayat 32. Di sana dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi yang pertama, sikap Daud ketika dia mulai masuk di dalam peperangan yang pertama,
Dia tidak tawar hati. Tawar hati ini artinya apa? Jadi nggak kehilangan keberanian. Dia tetap berani. Kenapa? Karena dia udah belajar waktu di padang belantara. Makanya saya mau kasih tahu kepada kalian Elohimers. Kalau Tuhan sedang memproses kalian, jangan kesusu. Kok gini sih Tuhan? Ingat, Tuhan sedang persiapkan kalian untuk tahap berikut. Jadi mungkin beruang dan singa yang dikirim oleh Tuhan, ya, ketika Daud ada di padang rumput itu sedang melatih. Sehingga Daud nggak punya rasa takut lagi. Di samping dia tahu bahwa Allah akan pelihara dan menolong dia. Jadi ketika dia masuk dikatakan jangan tawar hati. Dia nggak tawar hati. Ketika dia ada di medan perang dia dengan penuh keberanian. Di sana dikatakan hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kemudian yang kedua ketika dia masuk dalam medan peperangan. Dia bukan berperang untuk cari nama. Wah, aku tak perang supaya nanti namaku viral. Daud memenangkan peperangan melawan Goliat. Enggak, kita lihat. Jadi Daud berperang itu untuk membela nama Tuhan. Kenapa? Karena Daud begitu mengasihi Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Kenapa? Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia merasa kayak terbakar, dia marah, dia timbul keberanian untuk melawan Goliat. Di sini dikatakan beruang itu dihajar, singa dihajar sampai mati. Jadi dia sudah sesumbar. Orang Filistin itu yang menghina Allah itu akan mati seperti beruang dan singa yang aku bunuh. Jadi dia membela Tuhan, nama Tuhan. Dia membela kehormatan dari Tuhan. Bahkan dia juga membela bangsanya. Dia nggak terima gitu loh. Kurang ngajar itu. Dikatakan kasar banget, orang nggak bersunat itu. Jadi kayak kasar banget. Dia udah rasanya saya bisa membayangin dia itu jengkel banget. Kenapa? Kita tahu Goliat itu begitu menghina Allah Israel. Menghina orang Israel. Kemudian yang berikutnya ketika dia masuk medan peperangan. Ada sikap yang bagus dari dia yakin akan pembelaan Tuhan. Ayat 37 pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Sehingga kata ini Saul berkata kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi dia punya iman. Dia yakin Tuhan akan bela dia. Elohimers kita harus punya keyakinan seperti ini. Sebab dari hari ke hari itu masalah gak berhenti. Masalah selalu ada. Kadang-kadang kita kayak ngerasa gak berdaya. Bayangin Goliat itu dikatakan itu tingginya 2 meter berapa gitu. Dia senjatanya dan gede banget gitu. Semua orang-orang Israel itu ini barisan tentara, ini 1 batalion aja gak berani satupun maju. Jadi kelihatan sangat berkuasa sehingga ciut hati mereka. Tapi kita lihat Daud gak ciut hatinya. Kenapa? Karena dia tahu ada yang membela dia. Ada backingannya gitu loh. Siapa backingannya? Allah Israel. Jadi dia yakin Tuhan akan membela dia. Sehingga dia berani maju. Kemudian yang berikutnya ini penting sekali. Daud memilih senjata dengan benar. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ketika kita berperang, senjata itu penting untuk kita pegang, kita miliki. Karena dengan senjata itu kita akan memenangkan peperangan. Kalau kita salah memilih senjata, buyar saudara, kita akan kalah. Daud tahu memilih senjata yang benar. Dia memilih nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu punya kuasa. Ada kuasa di dalam namanya. Karena itu ketika kalian berdoa, jangan pernah lupa berdoa di dalam nama siapa?
Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana ada power, ada kuasa. Jadi pokoknya ketika kalian minta segala sesuatu, minta kesembuhan, minta mungkin kepandaian, selalu katakan aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di sana ada kuasa. Jadi Daud bilang, kamu datangi aku dengan pedang. Kamu datangi aku dengan tombak. Kamu bawa tombak, pedang, perisai, peralatan lengkap. Semua itu enggak ada artinya. Sebab aku punya senjata yang paling ampuh terampuh. Yaitu nama Tuhan. Jadi dia memilih senjata dengan benar. Makanya dia menang. Kalau kita lihat secara kasat mata, senjatanya dia itu cuma batu. Sama apa? Ali-alinya apa? Ketepil ya? Apa ya? Kayak sejenis katapel gitu loh. Bayangin kayaknya kadang-kadang itu kita mikir, iya tah, sembahyang dengan nama Yesus itu memangnya manjur tah. Kadang-kadang kita tuh kayak kadang-kadang gak percaya, tapi saya mau katakan pada siang hari ini, nama Yesus itu nama yang luar biasa. Saudara, kalian semua Elohimers harus pilih nama Yesus ketika kalian ada di dalam peperangan. Ketoknya kayak ketepil, aduh, kayak sepele. Tetapi dia lupa, itu cuma sarana kata. Tapi apa yang bekerja di balik ketapel dan batu itu? Nama Yesus, nama Allah yang berkuasa. Jadi pilihlah senjata yang paling ampuh dan paling benar, yaitu siapa? Nama? Loh, enggak percaya ya. Nama siapa? Ya, nama Yesus. Selalu panggil. Ketika kalian mengalami masalah, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Sebab nama itu penuh kuasa, nama itu yang akan membuat kalian menang dalam peperangan hidup kalian. Kemudian yang berikut. Ya, Daud berperang untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dirinya. Ayat 46 dan 47 dari 1 Samuel 17 di sana dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi dia berperang, dia maju perang ini untuk mempermuliakan Allah. Supaya nama Allah dikenal oleh seluruh bumi. Kemudian ayat selanjutnya, dan supaya segenap jemaah ini tahu ya, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi dia juga di samping menunjukkan kepada dunia, tapi dia juga sedang mengajar kepada tentara-tentara yang nggak punya hati tadi. Mau menunjukkan, jadi dia mengajar, termasuk dia mau mengajar kakak-kakaknya. Kakaknya kan ada di badan tentara. Kak, kamu lihat. Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang membela. Kita selamat bukan karena kekuatan tentara manusia, tapi kita selamat karena tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Itu. Jadi ketika dia masuk di dalam peperangan, kita lihat responnya. Respon Daud, sikap Daud. Dia membela Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Itu sikap yang paling benar. Dia pakai nama Yesus untuk memerangi semua musuh-musuhnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah masuk di peperangan, nah prosesnya lanjut. Ini enggak terus berhenti terus dia jadi raja, enggak. Ada lagi proses. Sebab untuk mencapai sesuatu yang semakin hasil semakin baik, proses itu semakin berat. Tetapi Daud dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya kepada Tuhan, dia ikuti semua proses. Sekarang proses keempat, masuk ke padang gurun. Kalau tadi padang rumput, sekarang padang gurun. Untuk apa? Melanjutkan proses. Jadi setelah kejadian demi kejadian, setelah dia menang lawan Goliat, mulai Saul ngerasa iri. Ngerasa irinya itu apa? Karena Saul jadi enggak dianggap sama.
Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu jutaan maksudnya. Jadi mulai iri, sehingga akhirnya timbul kebencian Saul. Saul ini tuh bapak mertuanya loh. Bisa benci dan pengen bunuh Daud. Akhirnya apa? Daud melarikan diri dari kejaran Saul, karena Saul pengen membunuh dia. Mulailah dia mengembara dari gurun satu ke gurun yang lain. Kalau tadinya dia mungkin pertama tinggal di istana kan, mantunya raja. Mulai Tuhan bawa ke bawah ke lembah. Jadi perjalanan hidup Daud itu naik, terus mulai turun lagi. Seringkali kita seperti itu kan. Tadinya pertama mengenal Yesus, waduh hidup ini kayaknya naik. Tapi tiba-tiba mulai turun, ada aja masalah. Ingat, proses sedang berjalan. Kalian harus tetap ikuti proses itu. Sebab untuk mencapai tahta, dia harus lewati lembah yang ini. Jadi akhirnya Daud mulai masuk dalam lembah satu ke lembah yang lain. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimana sikap Daud? Daud gak benci sama dia, tetap mengasihi, dan yang penting Daud menghormati dan menghargai Saul. Siapa Saul? Dia pemimpin. Ini bicara tentang kita, sikap kita kepada otoritas kita, itu kita harus dengan sikap hormat. Yang pertama, pada Tuhan. Jadi hormat. Ketika dia punya, kan kita tahu ceritanya. Berapa kali? 2 kali sebetulnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Yang pertama yang dia lakukan, waktu itu Saul lagi tidur, tombaknya ada di situ. Nah Daud itu berkemah di dekat situ. Jadi dia keluar, dia cuma ambil tombak dan botol minumnya. Sebetulnya dengan mengambil tombak dan botol minum itu dia bisa jerep gitu, bisa gampang banget. Tapi dia tidak lakukan. Terus yang kedua ketika ada di gua, Saul tertidur, dia gunting jubahnya itu kan. Jadi 2 kali. Daud sebetulnya punya kesempatan untuk membunuh musuhnya yaitu Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Artinya apa? Daud gak punya rasa benci loh. Dia gak punya rasa benci. Firman Tuhan berkata, berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menyakiti engkau. Itu Daud lakukan. Dia berkata di dalam 1 Samuel 26 ayat 11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud tidak mau membunuh Saul karena dia tahu Saul diurapi Tuhan sebagai pemimpin. Siapa pemimpin kalian? Pertama memang Tuhan. Berikutnya orang tua. Seburuk-buruknya orang tua kalian, jangan pernah benci sama orang tuamu. Kalian harus tetap hormat. Jangan kurang ajar sama orang tua. Mungkin orang tuamu tidak terpelajar seperti kalian. Tapi tetap hormat. Karena itu adalah otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kalian. Tidak ada orang tua sempurna, saya tahu. Ketika mungkin kalian lihat orang tuamu gak sempurna, apa yang menjadi tugas kalian? Bukannya kalian mencemooh mereka, benci sama mereka, terus menjauhi mereka. No. Itu bukan Daud. Bukan sikap yang diambil Daud. Daud tetap hormat. Meskipun dia tahu dia sedang diancam. Bayangin. Ini mau dibunuh ini. Mertua. Saya sampai, mertua kayak apa ya? Dia mau dibunuh tapi dia tidak taruh kebencian. Dia tetap mengasihi. Sebab dia tahu Saul adalah otoritas yang diurapi Tuhan yang ditaruh di atas dia. Dia menghormati orang tuanya. Ya, di sana dikatakan aku enggak mau menjatuhkan tangan menjamah orang yang diurapi. Jadi Daud tahu menghormati. Jadi kalian harus sikap yang baik. Hormatilah pemimpinmu, gurumu. Mungkin siapa pemimpin di kantor dan sebagainya. Kalau pemimpinmu mungkin salah ambil keputusan, jangan pernah mikir untuk demo, ngajak teman, demo yuk. Enggak bisa, berdoa. Karena kita kan berdoa, nama Yesus itu punya kuasa untuk mengubah. Sebab di dalam Amsal dikatakan, hati raja ada di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengubah. Ya. Nah kemudian, itu masuk di padang gurun dan di sana proses terjadi, tapi Daud tetap menghargai.
Kemudian yang berikut, yang kelima, proses yang berikutnya, dia mulai karena sikap seperti itu, Tuhan memberikan dia pertolongan, Tuhan nolong dia sehingga dia masuk ke dalam hal yang kelima itu. Dia mulai mengalahkan musuh-musuhnya. Satu persatu musuhnya dikalahkan. Mazmur 17 ayat 13 sampai 14. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dan orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ada hal yang menarik. Daud mengalahkan musuhnya, memang ada yang sebagian dengan pedang. Tapi saya begitu tertarik dengan hal ini. Karena apa? Daud mengalahkan musuhnya dengan hal positif. Dia di sini dibilang, bangun Tuhan, hadapi. Jadi yang pertama, Daud diam tidak membalas, tapi Daud minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang membalaskan. Jadi kita tuh bisa loh berdoa, Tuhan aku sakit hati orang ini memperlakukan aku, aduh aku sakit hati. Aku pengen balas Tuhan, tapi aku gak mau tanganku yang balas. Biarlah Tuhan yang penuh adil keadilan, tolong, bela aku. Itu yang dilakukan oleh Daud. Jadi di sini katakan, Tuhan bangun oh Tuhan. Tuhan aja yang ngadepin mereka. Ya kita bisa minta sama Tuhan. Jangan tangan kita yang membalas. Kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Kemudian apa? Daud di ayat ini, itu dia menjaga hati dan dirinya untuk sabar menunggu Tuhan yang bertindak. Sebab Daud tahu pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Jadi kalau kalian disakiti orang, jangan terus berencana terus ngajak teman-teman, ayo tawuran yuk, kita tawur aja itu. Gitu. Jangan ya. Doa saja, percaya doa itu besar kuasanya. Izinkanlah Tuhan, berikan ruang kepada Tuhan untuk menunjukkan keadilannya membela kalian. Ya, sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Kemudian apa? Di ayat ini juga dikatakan, Daud mendoakan musuhnya supaya musuhnya diberkati. Saya sampai mikir kok bisa ya? Daud mendoakan musuhnya. Di sini dikatakan Matius 5 ayat 43-44 ini Yesus loh, ini kayak istilahnya itu kayak ditegaskan lagi sama Yesus. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, ini Yesus. Kalau itu tadi programnya perjanjian lama zaman Taurat. Mata ganti mata, hidung ganti hidung gitu kan. Tapi Yesus, karena Yesus adalah mengajar kepada kita untuk mengasihi, di sini katakan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak gampang. Tapi ingat, pembalasan bukan hak kita. Saya sampai mikir, kok Daud berdoanya tuh kayak gini loh. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan. Ini bicara tentang Tuhan berkati musuhku. Saya langsung mikir, kok bisa ya Daud doa gitu? Terus saya langsung iya ya, orang itu kalau diberkati, itu jadi happy. Biasanya orang itu kalau happy, seneng, itu lupa dengan kebencian-kebenciannya. Jadi akhirnya apa? Dia lupa. Oh, jadi mungkin itu jadi berbaikan dengan Daud. Jadi dia berdoa, kenyangkanlah mereka supaya mereka puas. Kalau hatinya puas, happy, kebencian itu hilang. Jadi sukacita. Orang kalau penuh sukacita mungkin kelihatan musuhnya, hei ya gitu mungkin ya. Jadi makanya senjatanya itu hal yang positif. Ayo kita belajar. Doakan, Tuhan berkati musuhku. Supaya ketika mereka diberkati hatinya bahagia, gak jadi musuhin kalian lagi. Ini trik, buat saya ini trik bagus banget dari Daud yang bisa kita pelajari. Sebab ditegaskan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ya. Nah, kemudian akhirnya yang kelima, dia masuk ke fase keenam ya. Fase yang keenam, Daud menjadi raja. Setelah dia lewati proses naik turun perang, terus dia berusaha nahan dirinya, tetap menghormati, dia mengasihi, berdoa untuk musuh-musuhnya. Akhirnya tibalah hari yang
penuh kemenangan itu, 2 Samuel 5 ayat 3 sampai 4, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi lebih dari hidupnya dia memerintah menjadi raja. Dan kita tahu pada zaman Daud menjadi raja atas Israel, Israel itu mengalami kemenangan, kemajuan, tanahnya diperluas dan sebagainya. Jadi apa kunci kemenangan dan keberhasilan Daud? Dari apa yang kita pelajari tadi, yang pertama, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu tanya, kalau sekalian perhatiin ya, setiap mau perang selalu dia masuk ke rumah Tuhan, dia bertanya, Tuhan, aku boleh perang lawan ini enggak? Kalau Tuhan bilang, maju, aku akan menyerahkan musuhmu, ya dia maju. Jadi dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap dia mengambil keputusan yang penting. Dia selalu tanya sama Tuhan. Saya ingat dulu pada zamannya, nggak tahu Ceheni ada nggak di sini ya. Pada zaman Ceheni masih zaman remaja-remaja dulu, kita tuh selalu punya apa ya, kayak kata-kata mutiara lah, bukan mutiara, moto. Kalau apa-apa tanya Tuhan, nah itu. Ayo nanya Tuhan, ayo budayakan itu, tanya Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bisa menuntun kita untuk kita mengambil keputusan yang paling tepat untuk hidup kita. Jadi Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala hidupnya. Bahkan saat dia pengen membales aja, pengen aduh sakit hati, Tuhan tolong balesin. Itu dia udah menyakiti aku, dia tetap libatkan Tuhan. Ya. Jadi libatkan Tuhan. Tadi kalian nyanyi lagu kan, You Are Forever in My Life. Ayo, itu jadi benar-benar apa ya, rema gitu loh. Jangan cuma nyanyi hafalan, ya. Jadi Tuhan itu benar-benar menguasai hidup Daud sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kunci kemenangannya itu selalu memuji Tuhan dalam segala situasi. Jadi dia selalu memuji Tuhan. Dikatakan setiap musim hidupnya Tuhan ada. Tadi WL siapa yang ngomong di sini tadi? Ada satu kata-kata yang saya tangkap, dia berkata, nggak tahu siapa tadi ya, WL, mungkin ya siapa nggak tahu tadi. Pokoknya antara dua itu, dalam setiap musim hidup Tuhan ada. Amin. Memang Tuhan tuh ada, karena kita miliknya. Tuhan nggak pernah lepaskan pandangannya dari kalian. Jadi ayo kita benar-benar hidupi apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia selalu tahu apa yang kita perlukan. Dia selalu membela kita. Dia selalu melindungi kita. Itu yang dipegang oleh Daud. Kemudian rahasia yang berikutnya, dia terus berusaha mengenal Tuhan dengan cara apa? Dia terus cari Tuhan. Dikatakan seperti rusa rindu sungaimu. Aku rindu engkau. Rusa itu selalu mencari air, dia peka. Rusa itu peka. Dia tuh kayak ngerti, oh di sana ada air. Jadi kayak rusa. Makanya saya tahu Tuhan tuh nggak salah memberikan perumpamaan. Dan Daud kenal Allah. Makanya dia tahu banget, aku mau jadi seperti rusa. Rindu air. Kemudian yang terakhir apa? Dia menghormati otoritas. Yaitu Tuhan, orang tua, pemimpin saudara, memimpinnya. Jadi itu kunci keberhasilan Daud. Dan itulah yang membawa dia perjalanan, membuat dia sampai kepada tahta. Your attitude determine your altitude. Jadi sikap yang saudara ambil saat ini itu akan menentukan seberapa tinggi Allah mengangkat kalian. Jadi mulailah ambil sikap yang benar. Pertama-tama libatin Tuhan. Saya yakin kalau kalian libatin Tuhan, sedikit-sedikit sekalian nanya sama Tuhan, kalian akan bersikap yang benar di dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semuanya bangkit berdiri.